Tama tidak ragu sama sekali dan langsung melemparkan tubuhnya ke kokpit helikopter, membiarkan darahnya menyembur kemana-mana di kokpit. Karena seluruh proses pembunuhan berlangsung terlalu cepat dan sudah larut malam, mustahil bagi siapapun untuk melihat pemandangan mengerikan itu sekarang. Kematian Lon begitu sederhana sehingga bahkan jeritan teror terakhirnya pun tertutupi oleh suara keras baling-baling helikopter. Jadi tak seorang pun di seluruh rumah sakit tahu bahwa pembunuhan baru saja terjadi di atap. Setelah semua ini selesai, Tama berbalik tanpa tergesa-gesa, mengambil kepala Lon dan melemparkannya ke kokpit. Kemudian, dia melepas topeng dan jas putihnya, menyeka noda di wajahnya dengan bagian jas putih yang bersih. Kemudian melemparkan semua barang tersebut ke dalam kokpit dan mengunci pintu kokpit dengan paksa. Peter di samping terus memperhatikan, meski ekspresinya sedikit ngeri. Tapi untungnya, Tama baru saja memberitahunya tentang rencananya di lift. Dia tahu bahwa pihak lain adalah master dari Black Mamba. Jadi dia juga mengharapkan Tama untuk mengalahkan pihak lain. Justru karena dia siap mental. Saat dia menyaksikan seluruh proses pembunuhan Lon dengan matanya sendiri, dia masih bisa berdiri dengan tenang di tempatnya berada. Setelah Tama menutup pintu kabin, dia melangkah ke kokpit dan berkata kepada Pavel, yang di dalam tampak membosankan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pavel mengangguk dengan berat, ya. Setelah itu, ia segera membawa helikopter tersebut dari bawah ke atas dan meninggalkan rumah sakit. Berkat pelatihan cermat dari Black Mamba, meskipun Pavel tidak mengetahui seni bela diri, dia telah menguasai banyak keterampilan sejak kecil. Dia sudah lama terbiasa menerbangkan helikopter seperti mengendarai mobil. Setelah Pavel terbang, Tama berkata kepada Peter, "Paman, aku tidak menyangka insiden si Fang Bao Zuang akan mengganggu Black Mamba. Bahkan Victoria sudah dalam perjalanan. Sekarang si Fang Bao Zuang menjadi sasarannya. Aku khawatir Paman hanya bisa hidup dalam penyamaran sampai aku membunuhnya." Peter tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah, Tuan Renza, kemana saya pergi dan cara hidup saya tidak penting bagi saya. Asal saya tidak membiarkan nama buronan dicerca. Tidak masalah jika saya tetap anonim. Mulai sekarang, saya akan mematuhi pengaturanmu." Tama mengangguk dan berkata, "Saya akan mengirimmu ke Kanada dulu, dan kemudian ke Indonesia melalui Kanada." Si Fang Bao Zuan diperkirakan tiba di ibu kota dalam beberapa jam. Pada saat itu, berita kembalinya mereka ke Indonesia akan diumumkan melalui saluran resmi. Pada saat itu, masalah si Fang Bao Zuan akan diselesaikan. Setelah semuanya beres, menurutku kemungkinan besar mereka tidak akan repot-repot memburumu. Selama kamu tidak muncul, mereka mungkin tidak akan mencarimu. Baik, Peter merasa jauh lebih santai setelah mendengar ini dan menghela nafas. Selama si Fang Bao Zuang bisa kembali ke Indonesia, saya bisa mati dengan tenang. Tama berkata, "Saya akan mengatur agar Paman menetap di Jakarta terlebih dahulu. Saya juga memiliki beberapa koneksi di Jakarta. Jika waktunya tiba, saya akan menempatkan Paman di tempat yang paling aman." Peter menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Renza." Saat ini, helikopter lain terbang dari kejauhan. Helikopter ini merupakan kendaraan Jack Rothschild. Tama sebelumnya menggunakan helikopter ini untuk mengirim dia dan si Fang Bao Zuang ke Kanada. Dan kali ini, Tama juga akan membawa helikopter ini untuk pergi ke Kanada lagi bersama Peter. Jack sedang duduk di kabin saat ini. Setelah helikopter mendarat dengan mulus di atap, dia segera membuka pintu, melompat keluar dari kabin, mendekati Tama dengan tatapan rajin, dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong." Tama mengangguk, mengulurkan telapak tangannya, menghadap Peter ke samping, dan berkata,
kau harusnya mengenal Tuan Peter, apa kau perlu aku memperkenalkanmu? Jack tersenyum canggung, dan berkata dengan cepat, tentu saja kami saling kenal. Kita mengenal satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat dan sopan berkata kepada Peter, Tuan Peter, senang bertemu denganmu. Peter mengangguk sedikit dan berterima kasih. Dan mereka bertiga segera menaiki helikopter tanpa penundaan lebih lanjut. Helikopter itu naik dengan cepat dan terbang cepat menuju Kanada. Di kabin, Tama bertanya pada Jack, apa orang tuamu keberatan dengan perjalananmu ke Kanada kali ini? Jack buru-buru berkata, tidak ada keberatan, tentu saja tidak ada keberatan. Kemarin, kakek diundang untuk menghadiri jamuan makan malam pribadi Sofia. Ratu Sofia juga menyatakan niatnya untuk lebih bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Seperti yang Anda duga, hal pertama yang ayahku pikirkan adalah saya. Dia berharap saya bisa tiba di Kanada pagi ini, bertemu dan ngobrol dengan Ratu Sofia. Tama meminta Pavel mengatur jet pribadi untuk terbang ke Indonesia, terutama untuk menipu orang lain dan mengeluarkan asap untuk membingungkan Victoria. Namun jalan keluar yang dia rencanakan untuk Peter sebenarnya adalah mengikuti Jack pertama kali bertemu Sofia, dan minta Peter untuk mengikuti pesawat khusus Sofia ke Eropa Utara. Sebagai Ratu Eropa Utara, Sofia mempunyai hak kekebalan diplomatik dan dapat dengan mudah membawa Peter keluar dari Kanada. Itu sebabnya dia meminta Sofia untuk membantu mengirimkan pesan persahabatan, dan beri alasan untuk bergegas ke Kanada, agar dia dan Peter bisa membawa helikopter ini ke Kanada. Menggunakan Pavel berarti membangun jalan papan secara terbuka. Tapi menggunakan Jack berarti melewati batas secara diam-diam. Kali ini, Tama bertanya lagi padanya, apa New York masih berada di bawah darurat militer? Ya, Jack mengangguk, ayah saya masih berharap si Fang Baozuang tidak meninggalkan New York. Selama si Fang Baozuang belum meninggalkan New York, jika keberadaannya diumumkan, New York mungkin akan terus berada di bawah darurat militer. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Peter di samping dan melanjutkan. Dia berencana menggunakan pendekatan dua arah kali ini, sambil terus menutup New York dan menyelidiki petunjuknya. Dia akan membebaskan Tuan Peter. Biarkan Hank mengawasinya. Tama tersenyum dan berkata, sepertinya dua gerakan yang dia lakukan ini adalah gerakan yang buruk. Hank tidak punya waktu untuk membantunya mengawasi Tuan Peter sekarang. Dia seharusnya menangani sistem pemantauan seluruh rumah sakit Manhattan. Sebelum fajar, semua video pengawasan rumah sakit Manhattan akan hancur total, tanpa kemungkinan perbaikan, dan Tuan Peter juga akan menghilang untuk sementara dari dunia Amerika. Untuk beberapa waktu ke depan, tidak ada orang luar yang mengetahui keberadaannya. Jack menemaninya, tersenyum, dan mengangguk berulang kali. Kali ini dia bekerja sama dengan Tama dan menipu ayahnya. Dia tidak hanya membantu Tama mengeluarkan si Fang Baozu, tapi sekarang dia juga membantu Tama mengeluarkan pelakunya, Peter. Jika ayahnya mengetahui cerita orang dalam ini, dia mungkin akan bunuh diri dan membersihkan keluarga. Berpikir bahwa dia dan Tama benar-benar bersatu dalam perahu yang sama, dia tanpa sadar bertanya, Tuan Renza, kapan berita kembalinya si Fang Baozu ke Indonesia akan dipublikasikan? Tama melihat waktu itu dan tersenyum. Seharusnya hampir selesai pagi ini. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur masalah ini dan tidak akan ada kesalahan lagi. Jack akhirnya menghela nafas lega. Selama si Fang Baozu tidak kembali, kedudukannya sebagai ahli waris tidak akan terpengaruh sedikit pun. Dan level ini akan dianggap selesai. Saat ini, Tama memandang Jack dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong Jack, ayahmu sangat menghargai si Fang Baozuang. Jika berita kembalinya si Fang Baozuang ke Indonesia keluar, dia sudah sangat tua,
Apa mentalnya akan baik-baik saja setelah itu? Ketika Jack mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, "Tuan Renza, ayahku sulit tidur dan makan karena si Fang Bao Zuang akhir-akhir ini. Jika si Fang Bao Zuang tiba-tiba kembali ke Indonesia, saya khawatir dia akan terkena pukulan keras." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.